Sayyid Utsman bin Yahya, ya, Sayyid Utsman bin Yahya itu adalah seorang mufti honoris causa Belanda yang ketika itu para jajaran orang-orang company itu milih seleksi mana sih ulama yang kaliber, yang kelasnya bukan ecek-ecek, yang kita tunjuk sebagai mufti ya. Dicarilah dalam latar belakang biografinya, termasuk jujur emang harus yang kooperatif dan bisa diajak kerjasama dalam konsep fikih. Salah satu yang terpilih adalah biografi yang mentereng, pernah mengaji di Mesir, di Maghribi, di Hadramaut. Maka terpilihlah Sayyid Utsman bin Yahya, kebetulan seorang Ba'alawi, honoris causa Belanda. Dan para orang-orang Belanda itu, petinggi-petinggi Belanda, gubernur jenderal pada saat itu, sangat ta'zim menghormati keulamaan Sayyid Utsman bin Yahya. Ya. Kenapa? Karena berhasil orang Belanda itu memilih sosok yang pas untuk sebagai pemberi fatwa. Karena ketika itu sudah ada namanya etis balas budi, Fundeventer. Jadi orang Belanda itu sudah namanya udah kapok, sudah basah dapat karmanya, jajah terus, pengen namanya balikin, membalas budi ke orang Indonesia dengan mengajarkan pertanian, perkebunan ya. Nah, tapi biar aman tentram harus ada sosok ulama yang dijadikan panutan sebagai fatwa. Itu sepakat ketika Sayyid Utsman bin Yahya jadikan mufti, sepakat itu para ulama situ termasuk Syekh Salim bin Sumer ya. Meskipun ada beda pendapat tapi tetap sepakat. Syekh Salim bin Sumer itu pengarang Safinah. Kalau tahu ya, pengarang kitab Safinatul Najah, langsung disyarahkan lagi oleh Syekh Nawawi Al-Banti dengan kitabnya Kasifatus Saja. Lalu disyarahkan lagi oleh Said Umar Said Ahmad Asy-Syatiri dalam Nailur Raja. Nah, itu berjalannya waktu ada satu hal ketika Said Utsman bin Yahya memberi fatwa tentang thariqah. Sebenarnya yang diarahkan oleh Sayyid Utsman bin Yahya adalah thariqah khurafat yang ketika itu masih ada namanya sedekah. Punten ya, kayak sedekah kepada pantai selatan, terus ke tempat namanya pohon-pohon besar, bertirakat di situ. Nah, ini risalah Sayyid Utsman bin Yahya malah sama Pebhol, ada Pebhol, diarahkan ke thariqah yang di Banten, Syekh Abdul Karim. Di situ ada kesalahpahaman, disangkanya Sayyid Utsman bin Yahya menyerang thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Syekh Abdul Karim. Pada risalah itu risalah yang tidak pas waktunya. Jadi kalau baca sejarahnya buka di kitabnya Hadramaut dan Koloni Arab Nusantara Vandenberg. Di situ ada muqaddimah awal bahwasanya ada menaruh kecurigaan bahwasanya risalah Sayyid Utsman bin Yahya ini dijadikan bumerang sebagai perpecahan antara Sayyid Utsman dan pengikutnya dan para thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di Banten. Maka timbullah pemberontakan petani Banten 1888 yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim. Kenapa? Tujuannya tuh masih ada, orang-orang licik di Belanda tuh masih ada. Tujuannya untuk mecah belah kaum-kaum pribumi dan kaum-kaum yang sudah dinobatkan sebagai zuriyah Rasul SAW. Yang ketiga udah mulai banyak pengikutnya. Maka bacanya, kalau baca sejarah itu ada nama sense of thing. Jadi ada, kita tuh orang-orang yang suka kajian sejarah ya, kita tuh nggak bisa menafsirkan yang hal-hal yang ribet ini dengan sederhana, nggak bisa. Maka kajian kitabnya terus banyak, literasi bacanya harus banyak ya. Nggak bisa hanya contoh pakai kitab Arab Mukhtar Mas'un, mentang-mentang di situ kitabnya kuning gundul tapi jadikan sumber primer, nggak bisa. ya panjenengan hanya sebagai bisa kitab kuning saja tanpa bisa menginterpretasikannya percuma ya. Ya kita belajar baca kitab, kita belajar untuk memahamkan interpretasinya, bukan gaya-gayaan utawi iki-iku fasal. Syekh Nawawi juga sebagai ahli nahwu nggak pernah bangga-banggaan inti ana bisa kitab gundul sama jabreg. Jadi sekarang tuh santri sekarang ngapain banggain, hanya dibanggain saja, tapi interpretasi sama manfaatnya. Dalam ente beres baca itu dapat ilmunya nggak, dapat manfaat nggak, diamalkan nggak? Nah disitulah baru kita pahami, oh emang masih ada orang-orang company yang masih
sakit hati dengan apanya, Indonesia tuh udah mulai mau diarahkan ke merdeka ya, karena kan udah mulai masuk ke tahun 1900 ya. Terus berangsur-angsur alhamdulillah 1945 kita merdeka. Di situ ada kesalahpahaman, disangkanya ketika Jamiatul Khair, kan itu tadinya semua tuh nyatunya di Jamiatul Khair, bikinlah berpisah-pisah. Yang orang khusus Arab Hadrami non habaib bikin namanya Al Irsyad, yang orang-orang yang di Kauman Jogja bikin namanya Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan, disusul oleh Persis Ahmad Hasan, Ki Haji Ahmad Hasan. Terus juga disusul oleh Nahdlatul Ulama 1926. Nah di situ 1928 bikin juga perkumpulan keluarga. Ingat, bukan ormas yang seperti ormas Nahdlatul Ulama, tapi perkumpulan keluarga Alawi, namanya Rabithah Alawiyah. Jadi kalau belajar sejarah itu harus matuh ya, pahami satu persatu dalam berbagai sumber literasinya. Jadi nggak salah paham. Di situ berangsurlah Rabithah Alawiyah berdiri, tapi anggota Rabithah Alawiyah juga masih boleh jadi anggota NU. Karena bukan organisasi yang seperti NU, Rabithah Alawiyah itu organisasi keluarga antar keluarga Alawiyin. Maka di situ Rabithah Alawiyah, orang-orang Rabithah Alawiyah yang habaib itu ada yang jadi anggota Al-Irsyad, ada yang jadi anggota namanya Nahdlatul Ulama, ada anggota Muhammadiyah, ada sekarang orang-orang Muhammadiyah yang habaib itu ada. Jadi panjenengan pakai fakta dong ya. Bukan Rabithah Alawiyah itu bukan mau jadi organisasi seperti Nahdlatul Ulama. Mungkin berangsur sekian sekarang, abad-abad dekade sekarang, tahun 2000 ke sana mulai bermunculan karena sudah adanya terjalin komunikasi antara santri Indonesia dengan santri Yaman Hadramaut, khususnya Tarim. Mulai banyak bermunculan alumni Tarim dari Al-Ahqab, dari Darul Mustafa, dari Rubat khususnya ya. Jadi kecenderungan penguasaan fikih atau penguasaan dari Majelis Talim itu kebanyakan orang-orangnya diajukan ini alumni ini. Bukan berarti meremehkan ulama-ulama yang asli santri Jawa, bukan. Istifadhah ya, saling ngasih manfaat antara alumni para penuntut ilmu. Nah, karena kecenderungan masyarakat inginnya wah habaib dari sini, jadi yang tadinya ngundang kiai jadi ngundang habaib, pengen nyoba bil barokah. Jadi berarti saya bilang ya udah tinggal ambil manfaatnya, ya udah, namanya kan dakwah sama-sama, jangan berbeda pendapat. Tapi sepertinya saya mengatakan ini berbeda pendapatan ya. Warakula asale diundang gara-gara ada Habib jadi jarang diundang. Nanti kalau gitu bahaya. Ya, Allah yang ngatur rezeki ya. Saya tadinya mentereng gara-gara Habib jadi menterengnya jadi kurang. Semuanya dikuasai di monopoli orang habaib. Ya emang secara itunya emang habaib itu kalau udah ada di tempat ramai dia cari tempat sepi untuk menghidupkan tempat itu. Contohnya Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus Luar Batang, yang ketika dicontoh udah ramai Pokojan, ramai semuanya, ini dihidupkan di daerah dekat pantai biar hidup. Jadi habaib itu nggak akan mengisi yang sudah ada dakwahnya, ngisi yang kosong, yang belum ada dakwahnya. Jadi akhirnya kan karena keikhlasan mereka, saya husnudon ikhlasnya mereka, akhirnya masyarakat tuh menerima mereka. Caranya habaib dan thariqah alawiyahnya bikin majelis taklim, baca maulid, baca rotib, di situ ceramah. Jadi nggak angel-angel harus baca kitab-kitab gondol dulu, tahu iki kofas tapi nggak bisa bahasa Arab. Panjenengan apa belajar alfiyah tapi nggak bisa bahasa Arab? Malu gotul Arabiyah. Ya, masa udah belajar alfiyah tapi nggak bisa bahasa Arab? Pan alfiyah itu untuk pengantar bisa bahasa Arab atau memahami teks bahasa Arab. Kan saya kritik nih, ya kita belajar alfiyah, belajar mutamimah, matan bina, belajar imriti, tapi kan praktek dong bahasa Arab dong, ya gitu ya. Jangan enggih-enggih aja, bisa bahasa Arabnya gitu. Jadi jangan ditipu sama Wahabi yang ngedatangin syekh dari Saudi, naam kesangka doa. Enggak sebodoh itu ya, wong enu pintar-pintar. Tapi ya bisa bahasa Arab dong. Di situ baru namanya kita bisa dapat kesimpulan. Jadi Said Utsman bin Yahya itu memang seorang alim besar, seorang masya Allah. Bahkan di situ sifat 20 itu yang itunya kalau di Betawi itu Said Utsman bin Yahya.
seorang alim bahasa seorang wali. Jadi hati-hati kalau udah ditokohkan dan diwalikan oleh satu tempat. Nanti kamu bisa naudzubillah ya, hal yang tidak diinginkan lah kita ya. Oke, kurang lebih dari saya seperti itu. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.